imagination. You're working a mark. Shoot the windows! Halo warga film IQ 87 yang tiap pagi duel sama alarm tapi tetap kalah telak. Gimana kabarnya? Masih setia begadang atau udah insaf? Kali ini film IQ 87 bakal ngebahas film yang lagi panas-panasnya di tahun ini. Judulnya Alarm, sebuah film action seru yang tayang perdana di Indonesia pada 17 Januari 2025. Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone dan Scott Eastwood sebagai pemeran utama. Ceritanya dijamin bikin tegang. Dua mantan agen mata-mata harus kabur karena mereka menyimpan rahasia besar yang jadi incaran banyak pihak. Stallone, meskipun udah senior, masih jadi badass di film ini. Dia berperan sebagai agen khusus yang ditugaskan memburu para agen dan pembunuh bayaran yang dianggap menyimpan rahasia negara. Jangan salah, walaupun usianya udah nggak muda, Mbah Stallone tetap brutal, tangguh, dan nggak kenal ampun. Siap-siap disuguhkan aksi laga yang penuh ledakan dan adegan perkelahian yang bikin deg-degan. Jadi, kalian tim Stallone tetap sangar, atau tim musuh pasti ketar-ketir. Film ini nggak cuma nyajiin aksi brutal yang bikin adrenalin naik, tapi juga dibalut dengan alur cerita penuh misteri dan teka-teki yang bikin otak ikut kerja. Dijamin, makin nonton makin penasaran. Serius, penasaran banget kan? Udah deh, nggak usah kebanyakan bacot, langsung aja kita gas ke ceritanya. Blast off! Film ini dibuka dengan suasana mencekam di sebuah hotel mewah di Praha, tahun 2019. Lampu remang, suasana tegang, dan tiba-tiba, dor! Sebuah tembakan mengenai seorang pria. Ia terjatuh, merintih kesakitan, dan perlahan merangkak dengan tubuh berlumuran darah. Tapi tunggu dulu, ternyata itu cuman akting. Dalam sekejap, pria itu langsung bangkit dan menyerang balik musuhnya dengan gerakan cepat dan brutal. Aksi penuh kejutan pun dimulai. Firework explosion. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dan langsung menyerangnya dengan ganas, memicu pertarungan sengit. Hingga akhirnya mereka berdua terhempas dan jatuh dari jendela kamar itu. Wow, jatuhnya sangat romantis mereka berdua. 5 tahun kemudian, di suatu tempat di Polandia, pria dan wanita yang kita lihat di awal film kini tampak tinggal bersama. Pria itu bernama Joy Travers, mantan agen EII. Sementara wanita bernama Laura yang ternyata dulunya ditugaskan untuk menghabisi Joy. Bukannya saling membunuh, mereka justru jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah pensiun dari pekerjaan lamanya, Joy kini bekerja bersama Laura dalam sebuah organisasi mata-mata rahasia bernama Alarm. Kedatangan mereka ke Polandia bukan hanya untuk honeymoon, tetapi juga untuk menjalankan misi berikutnya. Kali ini, mereka ditugaskan mendekati pasangan asal Prancis, Roland dan Bitkit. Untuk melancarkan penyamaran, mereka harus menyamakan cerita dan latar belakang. Sebagai pasangan baru menikah, mereka harus terlihat meyakinkan di setiap situasi. Namun di balik itu, misi berbahaya menanti dan satu kesalahan bisa berakibat fatal. You guys meet. Oh, actually came to São Paulo on business. Demi melancarkan usaha PDKT dengan pasutri Perancis itu,
Joy dan Laura mengajak pasutri itu untuk mengikuti tur wisata alam bersama pengunjung lainnya nanti siang. Meski Roland menolak ikut karena dia tidak terlalu suka dengan alam, untungnya Bridget menerima ajakan mereka. Siangnya Bridget pun datang ke penginapan untuk menjemput mereka. Namun, karena Laura masih harus berjaga untuk melaporkan perkembangan misi mereka, mau tidak mau, Joy terpaksa mengikuti tur wisata itu sendirian. Tidak lama setelah Joy pergi, Laura kembali ke restoran untuk mengawasi Roland. Di tempat lain, 2 orang pilot tiba-tiba saja ditembak oleh seseorang yang menyusup di kursi belakang. Helikopter itu pun langsung terjatuh tidak jauh dari tempat rombongan Joy berada. Berbohong kalau dia seorang dokter, Joy menyuruh pengunjung lainnya untuk kembali ke penginapan. Hingga akhirnya tinggal Joy, Bridget, dan si pemandu tur yang masih berada di sana. Joy segera mendekati reruntuhan pesawat itu untuk memeriksanya. Ia pun menyadari bahwa salah satu pilot yang tewas adalah anggota organisasi Alarum setelah melihat simbol di lehernya. Is that good, right? He's working. Not for me, it's not. Tidak hanya itu, Joy juga menyadari kalau pilot itu telah menelan sesuatu sebelum dia ditembak mati. Tanpa basa-basi, Joy pun langsung membedah perut jasad pilot itu dan menemukan sebuah pil segede gaban di dalam perutnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul sekelompok pembunuh bayaran yang langsung mengepung tempat itu. Melihat kedatangan mereka, Joy meminta Bridget dan si pemandu untuk tidak mengatakan apapun soal penemuan pil tersebut. Seorang pria yang merupakan pemimpin kelompok bernama Orlin menghampiri mereka dan bertanya apa yang terjadi di sana. Si pemandu hanya menceritakan kalau mereka tidak sengaja menemukan pesawat jatuh itu saat melakukan tur keliling. Dead when we got here. What happened here? Namun Orlin melirik Bridget dan menyadari kalau dia tampak gelisah seperti tengah menyembunyikan sesuatu. Naasnya saat Bridget berusaha mengelabui pria itu dengan berbicara bahasa Perancis, Orlin mengetahui kalau Bridget sedang berbohong. Tanpa basa-basi, langsung menembak Bridget hingga tewas di tempat. Untungnya Joy tidak ditembak dan meyakinkan Orlin kalau mereka tidak menyembunyikan apapun darinya. Dan saat Orlin hendak pergi dari sana, tiba-tiba Joy beraksi dengan merebut senjata dari salah satu anak buah Orlin. Sementara itu, Laura tengah bertukar pesan oleh seseorang dari alat komunikasi yang sering digunakan untuk melaporkan progres dari setiap misi yang dilakukannya. Laura lalu mendapat balasan pesan yang menyuruhnya untuk melindungi Roland. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, Laura pun segera membawa Roland pergi ke tempat yang aman. Di tempat lain, tepatnya di suatu tempat di Slovakia, terlihat seorang pria bernama Chester sedang mendapat telepon dari seseorang bernama Burbridge. Namanya ribet banget, Burbridge. Susah diingat. Kita sebut saja dia Uhui, biar gampang. Di mana Uhui ini ternyata mantan atasan Joy. Di telepon, Uhui meminta bantuan rekannya yang bernama Chester untuk menemukan Joy. Diketahui Uhui selama ini mencari Joy karena dia menduga kalau Joy telah bergabung dengan organisasi Alarum tersebut. Tanpa pikir panjang, Chester pun menyanggupi permintaan itu. We think he's joined Alarum. Please terminate him. Chester? Right. Di sisi lain, Laura berhasil membawa Roland ke tempat persembunyian. Karena tidak ada senjata di sana,
Laura pun berinisiatif memecahkan cermin dan mengambil pecahan kaca tersebut untuk digunakan Roland sebagai senjata cadangan. You're gonna hold it like Dia juga mengajari Roland bagaimana cara melindungi dirinya dari musuh. Di situ, Roland yang masih bingung hanya bisa menuruti perintah Laura untuk tetap bertahan hidup dan berharap agar bisa bertemu kembali dengan istrinya. Ya, walaupun mungkin saja dia harus menelan rasa kecewa saat nanti dia tahu kalau istri tercintanya sudah meninggal. Di hutan, Joy masih berusaha kabur dari kejaran anak buah Orly. Karena tidak bisa terus-menerus bersembunyi, akhirnya Joy memilih menghadapi mereka dengan gagah berani. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak di sepanjang hutan tersebut. Di sisi lain, Uhui tengah mengobrol bersama asistennya, yaitu Kirby. Kirby mengatakan kalau ada kemungkinan Joy dan Orlen bekerja sama, karena mereka berdua sama-sama berada di tempat jatuhnya pesawat itu. Namun, Uhui tidak yakin kalau Joy bekerja sama dengan Orlin. Karena dia tahu Joy ini paling anti bekerja di bawah perintah orang lain. Sementara itu, Orlen memperingatkan Joy yang masih bersembunyi. Dengan nada tajam dan penuh tekanan, ia menegaskan bahwa Joy sebaiknya segera menyerahkan diri sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Jika kau tak ingin ada lagi nyawa yang melayang, tunjukkan dirimu sekarang. Dengan penuh keyakinan, ia tahu pasti bahwa Joy tidak datang sendirian ke tempat ini. The person waiting for you will be dead by morning. I'm sending my men to the resort. Rest, come with me to the resort. Leave a few of your men scattered as snipers. Di tempat lain, Chester sedang dalam perjalanan menuju Polandia dengan menaiki helikopter. Sementara di penginapan, Laura juga sudah bersiap-siap dengan baju tempurnya dan membekali dirinya dengan persenjataan yang memadai. Kemudian, Laura pergi ke hutan sambil membawa sebuah koper berisi barang-barangnya dan membakarnya untuk menghilangkan jejak keberadaannya. Setelah itu, Laura mengamati suatu tempat dari kejauhan, dan ternyata tempat itu adalah markasnya Orlin. Di sana, Laura sudah tahu kalau Orlinlah orang yang sedang memburu mereka. Dia pun bergegas kembali ke tempat persembunyiannya Roland, karena yakin kalau sebentar lagi pihak Orlin akan segera datang untuk mengepung mereka. Dan benar saja, anak buahnya Orlin datang dan hendak mengepung tempat itu. Dengan sigap Laura berusaha untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Di tempat lain, Joy membobol sebuah toko perkakas untuk bersembunyi sementara waktu. Dia lalu menghubungi Uhui dan mengatakan kalau dia tahu jika Uhui pasti sudah mengutus seseorang yang tidak lain adalah Chester untuk menangkapnya. Joy juga bercerita soal Orlin yang sedang mencari sesuatu. Karena itulah pria itu menyebut atas pesawat yang dikemudikan oleh kedua pilot itu. Siapa sangka ternyata pil besar yang ditemukan oleh Joy di dalam perut jasad pilot tersebut adalah sebuah flash disk.
Kemudian Joy pun menawarkan sebuah kesepakatan di mana dia bersedia memberikan flash disk itu asalkan Uhuy tidak mengusik dirinya lagi. Uhuy bilang dia akan menyetujui kesepakatannya itu asalkan Joy memberitahu apa hubungannya dengan Laura, si pembunuh bayaran yang telah menculiknya 5 tahun lalu. Dengan santai, Joy menjawab kalau dia sudah menikahi Laura, hingga membuat Uhuy hanya bisa tertawa mendengarnya. Sebelum menutup telepon, Joy meminta Uhuy mengutus Chester agar segera menemuinya untuk melakukan pertukaran itu. Give me a few hours, I'll retrieve the flash drive. Treasure hunting. Down the street from this hotel. Di tempat persembunyiannya, Laura nyuruh Roland stay di penginapan sampai bala bantuan datang buat jemput dia. Sementara itu, Laura cabut dulu buat ngurus urusan lain. Pas mau pergi, tiba-tiba HP-nya bunyi, ternyata Joy yang nelpon. Mereka pun ngobrol santai, tuker kabar kayak biasa. Di telepon Joy, bilang kalau dia akan segera menemui Laura setelah menyelesaikan urusannya lebih dulu. Laura pun tidak keberatan, dan mereka sepakat untuk tetap berjuang hidup sampai bisa kembali bertemu di tempat pertemuan mereka nanti. Di sisi lain, Chester menerima informasi soal Joy yang tidak akan bekerja sama dengan mereka. Karena itulah, dia juga mendapat instruksi dari Uhuy untuk menghabisi Joy setelah berhasil mendapatkan flash disk tersebut. Tanpa buang-buang waktu, Chester segera pergi menuju ke tempat di mana Joy sudah menunggunya. Setibanya di sana, akhirnya Chester bertemu kembali dengan kawan lamanya itu setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar. Di sana Chester bertanya, kenapa Joy mau memberikan flash disk itu secara cuma-cuma kepadanya. Joy pun menjawab kalau dia bermaksud ingin meminta bantuan Chester untuk menyelamatkan Laura dari kejaran kelompok pembunuh bayaran Orlin. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara ribut di luar dan menemukan kalau tempat itu sudah dikepung oleh anak buahnya Orlin. Tanpa kenal takut, mereka berdua bekerja sama untuk melumpuhkan musuh-musuh mereka. Di markas, Uhuy kedatangan rekannya dari CEI, yaitu Chris, yang juga sedang mencari keberadaan flash disk itu. Namun, Uhuy berkata kalau dia belum menemukan informasi apapun soal flash disk itu dan langsung mengalihkan pembicaraan tentang Alarum. Awalnya, Chris tidak percaya kalau organisasi bernama Alarum itu sungguhan ada, karena dia pikir semua itu hanya sekedar rumor. Namun, Uhuy memberikan sebuah berkas berisi daftar nama-nama anggota yang diduga tergabung dalam organisasi itu. Dengan memegang bukti daftar tersangka itu, Uhuy pun meyakinkan Chris kalau Alarum berniat untuk menghancurkan jaringan Badan Intelijen Internasional. The Global Intelligence Network. Di sisi lain, Laura diam-diam menyusup ke tempat di mana si pemandu tur dan pengunjung lainnya tengah disekap oleh anak buahnya Orlin. Dengan kemampuan bertarungnya, dia pun berusaha sekuat tenaga melumpuhkan mereka satu persatu. Sialnya tangan kanan dari Orlin yang bernama Kroll tiba-tiba muncul dan langsung mengajar Laura habis-habisan hingga membuat Laura terkapar tidak berdaya. Pada akhirnya Laura pun dibawa pergi oleh Kroll. Di tempat lain, Orlin datang ke tempat persembunyian Joy dan Chester yang masih dijaga oleh anak buahnya di luar. Di sana, Orlin terlihat kesal karena tidak ada satupun dari anak buahnya yang berhasil menghabisi Joy dan Chester. Untuk meluapkan kekesalannya itu, dia malah menembak anak buahnya sendiri sebagai ancaman kepada anak buahnya yang lain kalau hanya dirinya lah yang harus ditakuti oleh mereka semua. I am what you must fear. The American may offer you death.
Di dalam hotel, Joy dan Chester masih memantau pergerakan Orlin dan anak buahnya di luar. Di tengah pengintaiannya, Chester yang mengetahui soal identitas Laura pun pesan agar tetap berhati-hati. Karena bagaimanapun juga, Laura adalah salah satu dari anggota Alarum dan tidak menutup kemungkinan kalau dia hanya ingin memanfaatkan Joy yang merupakan mantan agen mata-mata pemerintahan. Namun dengan tegas, Joy berkata kalau Chester tidak perlu mengkhawatirkannya karena dia percaya sepenuhnya kepada istrinya itu. Lalu Chester meminta Joy untuk memijat punggungnya yang terasa sakit karena dirinya yang sudah berumur. Saat Joy mendekat, tiba-tiba Chester malah menyuntikkan racun kepadanya. Chester bilang kalau Joy punya waktu 1 jam untuk menyelamatkan istrinya sebelum racun itu mulai bereaksi. Meski Chester diminta untuk menghabisi Joy, namun Chester masih berbaik hati dan bersedia memberikan sedikit bantuan agar Joy bisa keluar secepatnya dari sini. Wife's got an hour. Don't waste it. Di luar hotel, Orlin yang melihat ada pergerakan dari dalam pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerbu jendela gedung itu. Out the windows! Setelah itu, Orlin juga menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kondisi di dalam gedung itu. Oh. Go! No? Compressor. Sayangnya, Joy lagi-lagi dikhianati oleh Chester yang memukulnya hingga pingsan dan membawa kabur flash disk tersebut. Di tempat lain, Laura yang diculik sedang diinterogasi oleh Kroll. Di sana Kroll melihat tanda di leher Laura yang menunjukkan kalau dia adalah anggota Alarum. Kroll juga menemukan alat komunikasi yang sering dibawa oleh Laura. Saat ditanya dia mengirim pesan kepada siapa, Laura menjawab kalau dia hanya berkomunikasi dengan suaminya. Laura juga mengizinkan Kroll untuk memeriksa alat komunikasi itu agar Kroll semakin percaya padanya. Saat Kroll hendak memeriksanya, tiba-tiba alat itu mengeluarkan percikan, BZT, hingga membuat Kroll dan anak buahnya terlempar. Saat fokus mereka teralihkan, Laura tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan secepat kilat, dia melesat, matanya penuh tekad. Serangan balik dimulai. Meski pada akhirnya Kroll berhasil dilumpuhkan, namun kondisi Laura tidak kalah buruk karena dia terkena tusukan pisau di perutnya. Sebelum Kroll mengebuskan nafas terakhirnya, dia sempat bertanya organisasi apa Alarum itu sebenarnya. Namun Laura hanya berkata kalau mereka tidak bekerja untuk negara maupun pemerintahan, melainkan untuk diri mereka sendiri. Di markas, Uhui masih asik ngobrolin soal Joy bareng Chris dan Kirby. Dari info yang Kirby dapet, Roland ternyata sempat dicurigai terlibat pencucian uang buat bisnis senjata ilegal. Walaupun akhirnya dia lolos dari tuduhan, Chris tetap yakin banget kalau Joy dan Laura datengin Roland bukan cuman buat ngobrol biasa. Mereka pasti mau ngajak dia join ke Alarum. Di sisi lain, Joy yang sudah sadar dari pingsannya langsung dikepung oleh anak buah Orlin yang terus menembakinya dengan senapan. Untungnya, Joy berhasil mengalahkan mereka berkat kemampuan menembaknya yang tidak kalah jago dari Sylvester Stallone ini. Namun, tiba-tiba salah satu anak buah Orlin melempar sebuah granat hingga meledak.
Gak lama kemudian, setelah granat itu meledak, Orlin muncul dan langsung nanya soal flash disk itu. Joy, tanpa basa-basi, jujur bilang kalau flash disk udah diambil Chester. Parahnya lagi, sekarang Chester lagi OTW ke suatu tempat buat ngehabisin istrinya. Dengar itu, Orlin langsung nawarin deal. Dia siap bantu Joy nyelamatin istrinya, tapi tentu aja ada harga yang harus dibayar. Bayarannya yaitu Joy juga harus membantunya untuk mendapatkan flash disk itu kembali. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Joy bersedia bekerja sama dengan Orlin. Now, where will you go? Try to kill my wife. You can't leave without the flash drive. Job's binding. You're gonna need help with Chester. Not a full ceasefire. Till the bell rings. Yes. Di markas, Chris menyuruh Uhui untuk segera melenyapkan flash disk yang saat ini dimiliki oleh Joy. Karena jika flash disk itu ditemukan, maka semua data badan intelijen akan terekspos ke publik. Mendengar itu, Uhui pun langsung panik. Karena takut kalau pekerjaan kotor yang selama ini dilakukannya itu juga akan ikut terbongkar. Alhasil, dia segera memerintahkan Kirby untuk mencari lokasi keberadaan Joyce secepatnya. Selain itu, dia juga menyuruh Kirby untuk melenyapkan semua barang bukti yang bisa menunjukkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan kotor itu. Okay, we need a cleaning crew on the ground. Okay, they don't get the credit when we've done all the dirty work. Di tengah perjalanan, Joy nelpon dan ngegas, bilang kalau dia udah tahu semua kebohongan itu. Tapi Uhui bukannya panik, dia malah santai dan nantang balik. Soalnya dia tahu Chester udah nyuntikin racun ke tubuh Joy. Di sisi lain, Joy juga sadar Uhui bukan orang yang bakal ragu buat nyingkirin siapa aja yang ngehalangin jalannya, termasuk Chester dan dirinya sendiri. He's gonna kill us all. Sesuai dugaan, Uhui langsung nyuruh Kirby buat siapin serangan. Begitu tahu lokasi Laura, dia nggak pakai lama, langsung kirim drone penembak buat ngehancurin tempat itu. Di sisi lain, Joy dan Orlin juga kena serangan mendadak dari drone penembak pas mereka baru aja nyampe di lokasi tempat Joy dan Laura janjian buat ketemu lagi. Chaos banget. Sayangnya, Joy tidak menemukan keberadaan Laura di sana. Dan mereka masih terus ditembaki oleh drone penembak dari atas. Berkat keahlian menembaknya, akhirnya Joy berhasil menyingkirkan drone penembak itu dengan sekali tembakan. Namun tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Orlin yang malah berkhianat dan hendak membunuhnya. Saat Orlin ingin menghabisi Joy, tiba-tiba dia ditembak lebih dulu oleh Laura. Akhirnya, Joy selamat berkat Laura. Dari awal, insting Laura emang tajam banget. Dia udah waspada sebelum serangan itu datang, jadi bisa ngehindar duluan. Dan pada akhirnya, justru Laura yang nyelamatin Joy, persis kayak pertama kali mereka ketemu. What are you doing after this? Di akhir film, Joy dan Laura jalan ke dermaga, nunggu bala bantuan datang. Malah ketemu Chester yang sok-sokan mau ngecek Joy udah sekarat apa belum gara-gara racun yang dia kasih. Tapi anehnya, bukannya Joy yang tumbang, malah Chester yang hampir sakaratul maut. Ternyata dia kena jebakan Batman, racunnya sendiri yang berbalik nyerang dia. Sejak awal, John memang sudah mencurigai Chester, sehingga diam dia menyusup ke kamar penginapan Chester untuk menyapu tasa racun tersebut. Karena tidak ingin mati cepat, Chester berjanji akan membantu Joy untuk membongkar semua kejahatan Uhui ke depannya. Pada akhirnya, Joy berbaik hati dan bersedia menyelamatkan mantan rekannya itu kali ini. Dan boom, film pun tamat dengan epic fire. Nah, dari film ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh mudah percaya kepada siapapun meskipun sudah lama mengenalnya.
Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki sisi lain yang mungkin tidak pernah mereka perlihatkan. Maka, selalu berhati-hati dan bijak dalam menilai seseorang. Dan ya, segitu dulu video kali ini. Sebelum kita tutup, ada pantun dulu nih buat kalian. Malam sunyi bintang bercahaya, angin berbisik di tepi telaga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Movie Film